Malam itu hujan deras mengguyur sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Petir menggelegar, menerangi jalanan yang sepi dan berlumpur. Di tengah dinginnya malam, seorang pria bernama Budi, berusia awal 30-an, berjalan terhuyung-huyung. Jas hujan tipis yang dikenakannya tak mampu menahan dingin, sementara di tangannya tergenggam botol minuman keras, sisa dari pesta kecil bersama teman-temannya di warung. Belakangan ini, hidup Budi berantakan. Pekerjaannya tak menentu, keuangannya semakin menipis, dan kebiasaannya mabuk-mabukan semakin menjadi. Istrinya, Sari, sudah lama merasa lelah dengan sikap suaminya. Mereka baru menikah setahun lalu, tetapi kebahagiaan yang dulu mereka impikan kini terasa semakin jauh. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Budi pulang dalam keadaan mabuk. Langkahnya berat, pikirannya kabur, dan beberapa kali hampir tersungkur di jalan berlumpur. Cuma perlu sampai rumah, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Sesampainya di rumah, ia mendorong pintu yang tidak terkunci. Hawa hangat dari dalam menyambutnya, tetapi suasana terasa ganjil. Tanpa banyak berpikir, ia berjalan melewati ruang tamu gelap dan menuju sebuah kamar. Namun, entah karena pengaruh alkohol atau pikirannya yang benar-benar kacau, ia salah masuk kamar. Alih-alih menuju kamar tempat Sari tidur, ia malah masuk ke kamar lain, kamar milik Bu Ratna, ibu mertuanya, yang tinggal bersama mereka sejak suaminya bekerja sebagai penjaga malam di sebuah pabrik. Bu Ratna yang tertidur pulas di ranjang kayu sederhana tak menyadari kehadiran Budi. Bagi Budi, kamar itu tampak seperti peraduannya sendiri. Tanpa ragu, ia merebahkan tubuhnya ke Bu Ratna di atas kasur dan langsung tertidur lelap. Pagi harinya, suasana kampung mulai hidup. Ayam berkokok, suara orang menimba air mulai terdengar. Di dalam kamar, Bu Ratna perlahan membuka mata. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Saat menoleh, ia terperangah, pria yang tidur di sebelahnya bukanlah suaminya, melainkan menantunya sendiri. Astagfirullah, serunya tertahan, langsung meloncat dari tempat tidur. Tubuhnya gemetar hebat, campuran kaget, malu, dan bingung menyeruak di hatinya. Budi yang masih terlelap akhirnya terbangun karena suara itu. Dengan mata sembab, ia melihat sekeliling, mencoba memahami situasi. Saat kesadarannya pulih, wajahnya langsung pucat pasi. "Bu, ini kamar ibu." Gumamnya terbata-bata, mundur ke tepi tempat tidur. Dalam hatinya berkata, "Berarti tadi semalam aku melakukannya dengan ibu mertuaku sendiri dan bukan istriku." Bu Ratna diam dan sesekali tersenyum tipis, "Udah santai aja, ibu tidak akan bilang ke istrimu tentang kejadian semalam. Awalnya mu kaget tapi lama-kelamaan ibu juga pasrah kok," canda Bu Ratna dengan sedikit nada nakal. Namun, ketegangan itu tak berhenti di situ. Pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan Sari berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh tanda tanya. Ketika melihat suaminya di kamar ibunya, tatapannya berubah tajam. "Mas Budi, apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya bergetar oleh emosi. Budi tergagap mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya tak jelas. Bu Ratna berusaha menenangkan suasana, tetapi Sari sudah kehilangan kesabaran. "Sudah cukup, Mas. Aku lelah, mabuk, pulang larut, dan sekarang salah masuk kamar. Apa alasanmu kali ini?" Ketegangan semakin memuncak saat Pak Joko, ayah Sari, pulang dari kerja malam dan mendengar keributan. Wajahnya lelah, tetapi begitu melihat Budi, amarah langsung menguasainya. "Budi, kau mabuk lagi, sekarang malah mempermalukan keluarga," bentaknya. Budi hanya bisa menunduk. Ia tahu kesabarannya sudah habis di mata mertuanya. "Kau bilang ingin berubah, tapi apa ini?" Lanjut Pak Joko, "Jika kau gagal lagi, aku sendiri yang akan mengusirmu dari rumah ini." "Kau dengar?" Budi mengangguk lemah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kali ini ia benar-benar harus berubah, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk istri dan keluarganya yang hampir ia hancurkan.